Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya tertinggal sendirian di tengah hutan? Dalam sunyi, hanya suara angin dan dedaunan yang bergemerisik. Gadis ini mengalaminya. Dalam perjalanan mendaki gunung bersama rombongan, dia tersesat. Malam semakin larut, udara semakin dingin. Apa yang terjadi selanjutnya? Jangan lupa klik subscribe dan tulis sholawat di kolom komentar sebelum kita mulai cerita ini. Sebuah rombongan pendaki sedang menjelajahi salah satu gunung di wilayah Sumatera Barat. Gunung itu terkenal dengan jalurnya yang menantang dan hutannya yang lebat. Salah satu anggota rombongan adalah seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 19 tahun, seorang mahasiswi yang baru pertama kali mendaki gunung. Awalnya, perjalanan terasa menyenangkan. Rombongan mereka terdiri dari 8 orang, teman-teman sekampus yang ingin mencari pengalaman baru. Namun, Siti yang belum terbiasa dengan medan sulit, mulai tertinggal di belakang. Jalur yang curam membuatnya melambat. "Sebentar, aku mau minum dulu," gumamnya, merogoh botol minumnya di ransel. Saat ia menoleh ke depan, rombongannya sudah tidak terlihat. Panik mulai menyerang. Siti berteriak memanggil teman-temannya, namun hanya suara burung dan gemerisik daun yang menjawab. Dia mencoba berlari mengejar arah yang ia kira benar, tetapi semakin jauh masuk ke dalam hutan. Langit mulai gelap. Bayangan pepohonan tinggi tampak menyeramkan. Napasnya memburu, kakinya gemetar. Ia sadar, dirinya telah tersesat di tengah hutan. Siti mencoba mencari jalan keluar. Namun, dimanapun ia berjalan, hutan terlihat sama. Tidak ada tanda-tanda jalan setapak atau suara manusia. Yang ada hanya suara serangga malam dan ranting yang patah saat ia melangkah. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sesuatu. Sebuah cahaya kecil berpendar di antara pepohonan. Dengan hati-hati, ia mendekat. Di tengah hutan lebat, ada sebuah rumah kayu tua. Asap tipis mengepul dari cerobongnya. "Siapa yang tinggal di sini?" pikir Siti. Dengan ragu, ia melangkah lebih dekat, mengetuk pintu pelan. "Permisi. Ada orang di dalam?" suaranya terdengar gemetar. Pintu kayu itu berderit terbuka. Dari dalam, seorang kakek tua berusia sekitar 80 tahun menatapnya dengan mata tajam. Janggutnya panjang, rambutnya putih, tubuhnya kurus tetapi masih tampak kuat. "Kau siapa?" suara kakek itu dalam dan berat. Siti menelan ludah. Saya tersesat." Kakek itu menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. "Masuklah. Di luar terlalu dingin." Siti ragu sejenak, tetapi kakinya sudah lelah. Dengan napas berat, ia melangkah masuk ke dalam rumah kayu itu. Siti melangkah masuk ke dalam rumah kayu itu dengan hati yang masih waspada. Udara di dalam lebih hangat dibandingkan hutan yang dingin di luar. Cahaya lampu minyak menerangi ruangan sempit, menampakkan perabotan sederhana, sebuah meja kayu, kursi reyot, dan ranjang bambu di sudut. Bau kayu terbakar dari tungku di pojok ruangan menyebar ke seluruh penjuru. Kakek itu duduk di kursinya, menatap Siti dengan mata tajam. "Kau tersesat dari mana?" tanyanya. "Saya mendaki gunung dengan teman-teman,
Tapi saya tertinggal dan kehilangan jejak, jawab Siti, suaranya masih gemetar. Kakek itu menghela napas panjang. Gunung ini bukan tempat yang ramah untuk orang luar. Banyak yang datang, tetapi tidak semua bisa kembali. Siti menelan ludah. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan. Siapa nama kakek? Tanya Siti pelan, mencoba mengalihkan pikirannya dari ketakutan. Kau bisa panggil aku kakek Umar, jawabnya singkat. Siti mengangguk. Apa kakek tinggal sendiri di sini? Kakek Umar mengangguk perlahan. Sudah lebih dari 30 tahun, aku tinggal di sini, jauh dari manusia. Siti terdiam. Bagaimana mungkin ada orang yang memilih hidup sendirian di tengah hutan seperti ini? Kau bisa istirahat di sudut sana, kata kakek Umar sambil menunjuk sebuah ranjang bambu dengan tikar anyaman. Siti ragu. Tidakkah lebih baik jika ia mencoba keluar dan mencari jalan pulang sekarang juga? Tapi pikirannya segera membantah. Hutan terlalu gelap. Ia tidak tahu arah. Lebih baik bertahan di sini sampai pagi. Ia pun duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya. Besok pagi, aku akan melihat apakah bisa menemukan jejak rombonganmu, kata kakek Umar sambil menyesap teh panas dari cangkir tanah liatnya. Siti hanya mengangguk, merasa sedikit tenang. Tapi di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang semakin besar. Siapa sebenarnya kakek Umar? Kenapa ia tinggal sendirian di hutan ini? Malam itu panjang. Suara jangkrik terdengar nyaring. Siti mencoba tidur, tetapi pikirannya terus berkecamuk. Apa yang akan terjadi besok? Apakah ia benar-benar bisa kembali? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya di sini? Di luar, angin berhembus kencang. Hutan seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum Siti ketahui. Matahari pagi menyusup melalui celah-celah dinding kayu. Siti terbangun dengan tubuh pegal. Ia melirik ke arah kakek Umar yang sudah bangun lebih dulu, sedang duduk di depan rumah, menyesap teh dari cangkir tanah liatnya. Siti melangkah keluar dengan hati-hati. Udara pagi begitu segar, tetapi matanya langsung menangkap sesuatu yang aneh. Hutan ini terlalu sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara daun berguguran seperti biasanya. Kakek Umar menoleh padanya. Tidurmu nyenyak, tanyanya. Siti mengangguk kecil. Kakek bilang tadi akan membantu saya mencari jalan kembali. Apa kita bisa mulai sekarang? Kakek Umar menghela napas panjang. Aku bisa membantumu, tapi ada yang harus kau tahu. Siti mengernyit. Apa itu? Kakek Umar berdiri, memandang ke dalam hutan yang lebat. Gunung ini menyimpan rahasia. Tidak semua orang bisa keluar dengan selamat. Banyak yang tersesat dan tidak pernah ditemukan. Siti merinding. Ia melangkah mundur. Apa maksud kakek? Kakek Umar menatapnya dengan dalam. Kau percaya dengan dunia yang tidak bisa dilihat manusia biasa? Siti mulai merasa tidak nyaman. Ia memang pernah mendengar cerita tentang makhluk halus di gunung-gunung Nusantara. Namun, ia tidak menyangka akan mendengar langsung dari seseorang yang tinggal di dalamnya. Kau tersesat bukan hanya karena kehilangan jejak rombonganmu, lanjut kakek Umar. Ada sesuatu yang menarikmu ke sini.
Siti menggeleng cepat. Tidak mungkin. Saya hanya kehilangan arah, itu saja. Kakek Umar tersenyum tipis. Kalau kau yakin, coba saja pergi sendiri sekarang. Siti menoleh ke dalam hutan. Jalurnya tampak seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Kenapa ia merasa takut? Kenapa ia merasa hutan ini tidak akan membiarkannya pergi? Kakek Umar berdiri, mengambil tongkat kayu panjang. Kalau kau ingin selamat, dengarkan aku baik-baik. Siti terdiam. Hutan ini punya aturan. Tidak semua orang boleh keluar dengan mudah. Siti menghela napas dalam. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Kakek Umar tersenyum samar. Bertahan. Dan percaya kepadaku. Angin berhembus lebih kencang. Daun-daun berguguran di sekeliling mereka. Siti mulai merasa bahwa petualangannya baru saja dimulai. Siti menatap kakek Umar dengan tatapan ragu. Kata-katanya terdengar seperti peringatan, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang membuatnya ingin percaya. Kakek bilang saya tidak bisa keluar dari hutan ini semudah itu. Kenapa? Tanya Siti, suaranya pelan. Kakek Umar menghela napas panjang. Karena kau sudah masuk ke dalam lingkaran hutan ini. Dan sekali kau masuk terlalu dalam, kau tidak bisa keluar tanpa melewati ujian. Siti merasa tenggorokannya mengering. Ujian? Apa maksudnya? Kakek Umar tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju sebuah pohon tua besar di dekat rumah kayunya. Akarnya menjulur kemana-mana, mencengkeram tanah seolah menyimpan rahasia di dalamnya. Kau lihat pohon ini? Tanya kakek Umar. Siti mengangguk. Dulu, ada seorang gadis sepertimu yang tersesat di hutan ini, lanjutnya. Dia berusaha keluar, mencari jalan. Tapi semakin dia berusaha, semakin dalam ia tersesat. Siti menelan ludah. Apa yang terjadi padanya? Kakek Umar menatapnya lama. Dia menyerah dan menjadi bagian dari hutan ini. Jantung Siti berdegup lebih kencang. Kakek ingin bilang bahwa saya juga akan bernasib sama. Kakek Umar tersenyum tipis. Belum tentu. Jika kau mengikuti caraku, kau mungkin punya kesempatan keluar. Siti menggigit bibirnya. Apa yang harus saya lakukan? Kakek Umar berjalan mendekatinya. Kau harus tinggal di sini. Menyesuaikan diri dengan hutan. Jika hutan menerimamu, kau akan menemukan jalan keluarmu sendiri. Siti mundur selangkah. Tinggal di sini? Berapa lama? Kakek Umar menggeleng. Itu bukan aku yang menentukan. Hanya hutan yang tahu. Siti mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Ia ingin lari. Tapi kemana? Tidak ada jalur yang pasti. Tidak ada jaminan ia akan selamat jika memutuskan pergi sendirian. Percayalah padaku, Siti, ujar kakek Umar. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Tapi jika kau ingin tetap hidup, kau harus menurut. Siti menatap mata tua itu. Dalam hati, ia tahu bahwa kakek Umar menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya.
Namun, ia hanya punya dua pilihan, tetap di sini dan mencari tahu kebenaran, atau mengambil risiko dan tersesat selamanya. Dan entah mengapa, ia merasa bahwa keputusannya akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Siti berdiri di ambang keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia bisa memilih untuk melawan takdir, mencoba keluar dari hutan, dan mungkin menghilang tanpa jejak. Atau menerima kenyataan bahwa hidupnya kini terikat dengan tempat ini. Kakek Umar menatapnya, penuh kesabaran. "Aku tidak akan memaksamu, Siti. Tapi aku tahu, hutan ini sudah memilihmu." Siti menggigit bibirnya. "Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain?" "Hutan punya caranya sendiri," kata kakek Umar. "Dan aku hanya seorang lelaki tua yang sudah lama sendiri. Aku tidak pernah berpikir ada seseorang yang akan datang ke tempat ini. Tapi kau ada di sini sekarang." Siti mengalihkan pandangannya. Sejak pertemuan mereka, kakek Umar memang bukan sekadar orang tua biasa. Ada sesuatu dalam dirinya, ketenangan, kebijaksanaan, dan cara berbicaranya yang seakan memahami hutan ini lebih dari siapapun. "Aku tidak bisa kembali, kan?" tanya Siti pelan. Kakek Umar menggeleng. "Jika kau memaksakan diri, kau akan tersesat. Hutan ini tidak akan melepaskanmu." Siti terdiam. Dalam hatinya, ada ketakutan, tapi juga ada rasa pasrah. Mungkin ini memang jalannya. "Aku akan tinggal," ucapnya akhirnya. Kakek Umar menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Itu keputusan yang bijak. Hari demi hari berlalu. Siti mulai terbiasa dengan hidup di dalam hutan, menyesuaikan diri dengan alam. Kakek Umar mengajarinya banyak hal, cara mencari makan, cara memahami arah tanpa kompas, dan cara bertahan hidup di alam liar. Seiring waktu, sesuatu mulai tumbuh di antara mereka. Awalnya hanya percakapan biasa, kemudian menjadi perhatian satu sama lain. Hingga akhirnya, Siti dan kakek Umar menikah dalam upacara sederhana di dalam hutan, disaksikan oleh alam yang mengelilingi mereka. Tahun demi tahun berlalu. Siti yang dulunya seorang gadis pendaki yang tersesat, kini telah menjadi seorang ibu. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, sebuah keajaiban yang membuatnya semakin yakin bahwa hutan ini memang telah memilihnya. Dalam kesunyian hutan, dalam rumah kayu sederhana itu, ia menemukan takdirnya. Takdir yang tak pernah ia duga sebelumnya. Siti menatap bayi kecil di pelukannya. Kulitnya bersih, matanya bulat, dan tubuh mungilnya bergerak-gerak pelan. Anaknya lahir di tengah hutan, jauh dari peradaban. Kakek Umar duduk di sampingnya, menatap bayi itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kebahagiaan, ada kelegaan, tetapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang Siti belum mengerti. "Apa kita benar-benar bisa membesarkannya di sini?" tanya Siti dengan suara lirih. Kakek Umar tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar, ke arah hutan yang sunyi. Hutan sudah menerimanya, Siti. Dia adalah bagian dari tempat ini. Siti menunduk. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Anak ini akan tumbuh di bawah naungan pepohonan tinggi, tanpa mengenal dunia luar. Bagaimana jika suatu hari dia ingin pergi?
Siti akhirnya bertanya. Kakek Umar menatapnya dalam-dalam. Jika hutan mengizinkannya, maka dia akan menemukan jalannya. Hati Siti terasa berat. Ia mencintai anaknya, tetapi ada ketakutan yang selama ini ia pendam. Bagaimana jika anaknya terjebak dalam takdir yang tidak bisa ia kendalikan? Hari-hari berlalu. Bayi itu tumbuh sehat, diberi nama Rimba, sesuai dengan tempat kelahirannya. Namun, semakin Rimba besar, semakin Siti menyadari sesuatu yang aneh. Anak itu tidak pernah menangis, seakan sudah menyatu dengan hutan sejak lahir. Ia bisa mengenali suara binatang sebelum melihatnya. Ia bisa membaca arah angin seakan alam berbicara padanya. Dan yang paling mengejutkan, ia bisa berjalan lebih cepat dari anak-anak seusianya, seolah hutan adalah bagian dari dirinya. Kakek, Siti akhirnya bertanya, siapa sebenarnya kau? Kakek Umar menghela napas panjang. Kau baru menyadarinya sekarang. Siti menelan ludah. Kau bukan manusia biasa, kan? Kakek Umar tersenyum samar. Aku adalah penjaga hutan ini, Siti. Dan anak kita, dia akan menjadi penerusku. Jantung Siti berdegup kencang. Takdir yang ia pikir hanya miliknya, ternyata bukan hanya tentang dirinya saja. Kini, anaknya telah dipilih untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ia tahu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Hidup seringkali membawa kita pada jalan yang tidak pernah kita duga. Seperti Siti, yang awalnya hanya seorang pendaki biasa, namun akhirnya menemukan takdir yang lebih besar dalam hidupnya. Kadang, sesuatu yang tampak seperti musibah bisa menjadi awal dari kehidupan yang baru. Cerita ini mengajarkan kita bahwa alam memiliki caranya sendiri dalam menentukan takdir manusia. Bahwa tidak semua yang tersesat harus kembali. Terkadang, kita harus menerima jalan yang diberikan, meskipun sulit dan tidak kita pahami. Dari kisah ini, kita belajar tentang ketulusan, penerimaan, dan bagaimana hidup harus terus berjalan, meskipun di luar rencana yang telah kita buat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa hutan bisa memilih siapa yang boleh tinggal dan siapa yang boleh pergi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya, dan tulis sholawat di kolom komentar agar keberkahan selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Klik tombol subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi. Kisah berikutnya akan lebih menegangkan dan penuh misteri. Jangan sampai ketinggalan.